Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dari kelas 12 Geomatika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit disebutkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kartagama bahwa asal mula Kerajaan Majapahit diawali dengan pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya. Hutan tersebut terletak di delta Sungai Berantas dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1293. Letak Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Majapahit yang ditemukan di Jawa Timur. Pusat Kerajaan Majapahit adalah di Trowulan, Mojokerto, seperti yang tertulis dalam kitab Kakawin Negara Kartagama, tulisan Empu Para Panca, yang berarti sejarah pembentukan negara. Letak geografis Kerajaan Majapahit di Trowulan sangatlah strategis. Daerah tersebut dapat diakses dari jalan darat maupun air. Letak Trowulan berada di daerah yang relatif datar dan dekat dengan pusat kerajaan terdahulu seperti Singasari, Kediri, Panjalu, dan Jenggala. Silsilah Kerajaan Majapahit. Raja-raja Kerajaan Majapahit termasuk pendiri Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kalagamet atau Jayanegara tahun 1309 sampai 1328, putra Raden Wijaya dari pihak Selir. Karena Raden Wijaya tidak memiliki putra dari permaisuri, maka putra dari Selir yang diangkat menjadi penggantinya. Yang ketiga ada Dyah Gitarja tahun 1328 sampai 1350, adik dari Jayanegara yang diangkat menjadi raja karena Jayanegara tidak sempat memiliki keturunan akibat pemberontakan tabib istana Ratanca yang membunuhnya. Yang keempat, Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389, sosok yang berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaannya bersama dengan patihnya Gajah Mada. Yang kelima adalah Wikaramawardhana tahun 1389 sampai 1429. Karena Hayam Wuruk tidak mendapatkan keturunan pria dari permaisurinya, maka kekuasaan Majapahit diserahkan kepada Kusumawardhani, putrinya. Ia kemudian menikahi sepupunya sendiri, yakni Wikaramawardhana, yang kemudian naik tahta menggantikannya sebagai ratu. Yang keenam adalah Suhita tahun 1429 sampai 1447, merupakan putri salah satu selir Wikramawardhana. Ia memimpin Majapahit bersama suaminya Bahatara Prameswara. Yang ketujuh, Kartawijaya tahun 1447 sampai 1451, putra dari Wikramawardhana yang dengan salah satu selirnya. Yang ke-8 adalah Raja Samawardhana tahun 1451 sampai 1453. Hubungannya dengan Kartawijaya tidak jelas, bahkan diperkirakan ia adalah adiknya yang melakukan kudeta kepada Kartawijaya. Yang ke-8 adalah Purwawisesa tahun 1456 sampai 1466, mengisi tahta setelah kosong penguasaan Majapahit selama 3 tahun. Yang ke-9 adalah Behre Pandanalas tahun 1466 sampai 1468. Kekuasaannya tidak bertahan lama karena diambil alih oleh sepupunya yang merupakan putra dari Raja Sawardhana. Yang ke-10 adalah Behre Katarbumi tahun 1468 sampai 1478. Ia harus rela dikalahkan oleh putranya sendiri, yakni Jinbun atau lebih dikenal Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak. Yang ke-10 adalah Girindawardhana tahun 1478 sampai 1498, menantu dari Kartabumi dari ipar dari Raden Fatah, dilantik oleh Raden Fatah menjadi penguasa Majapahit yang sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak. Yang ke-11 adalah Hudara, merupakan pemegang kekuasaan terakhir dari puing-puing Majapahit yang kemudian dileburkan seutuhnya oleh Kesultanan Demak. Menurut Negara Kartagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit membangun jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang didagangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana.
Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah perang saudara yang terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14. Kekuasaan Majapahit lambat laun mulai melemah. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, terjadi perebutan tahta antara putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, dan putri dari selirnya yakni Wirabhumi. Perebutan tahta antara Wikramawardhana dan Wirabhumi mengakibatkan terjadinya perang Paregreg yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406. Pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana. Namun perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah kekuasaannya, terutama teritorial yang berada di luar Jawa. Bersama dengan melemahnya kendali Majapahit, kedatangan Islam juga semakin semarak di Nusantara. Hal tersebut ditandai oleh kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang membantu komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Majapahit juga semakin tertekan akibat kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan tak henti memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. Selain itu, Kesultanan Demak juga tumbuh dan semakin berkembang di tanah Jawa. Keruntuhan Majapahit juga tidak lepas dari Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan salah satu penyebab runtuhnya Majapahit adalah adanya intervensi Demak yang melakukan Islamifikasi ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dengan demikian, faktor kemunduran Kerajaan Majapahit juga tak lepas dari kedatangan Islam yang posisinya semakin kuat di Nusantara, termasuk tekanan dari Kesultanan Malaka dan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan sejarah Majapahit yang merupakan sumber sejarah Kerajaan Majapahit pula ditemukan dalam berbagai wujud seperti situs, karya sastra, kitab, prasasti, hingga candi. Kitab-kitab peninggalan Kerajaan Majapahit di antara adalah Kitab Negara Kartagama Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha Empu Kanwa, Kitab Sutasoma Empu Tarantula. Sementara itu, candi yang ditinggalkan antara lain Candi Panataran Blitar, Candi Sumberjati, Candi Sewentara, Candi Tikus di Trowulan, Candi Jabung, Candi Tigawangi, Candi Surawana Kediri. Sekian video yang saya buat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.